Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatma Putri Eka Pranitya dari kelas 12 IPA 4 nomor absen 10 akan menjelaskan materi yang berjudul Tuntutan dan Agenda Reformasi. Pengertian dari reformasi. Reformasi adalah gerakan untuk mengubah bentuk atau perilaku suatu tatanan karena tatanan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan zaman, dikarenakan tidak efisien maupun tidak bersih dan tidak demokratis. Reformasi atau mati. Demikian tuntutan yang ditorehkan oleh para mahasiswa yang terpampang nyata di spanduk-spanduk di kampus mereka, atau mereka teriakkan saat melakukan aksi protes melalui kegiatan unjuk rasa pada akhir bulan April tahun 1998. Tuntutan tersebut menggambarkan sebuah titik kulminasi dari gerakan aksi protes yang tumbuh di lingkungan kampus secara nasional sejak awal tahun 1998. Gerakan ini bertujuan untuk melakukan tekanan agar pemerintahan mengadakan perubahan politik yang berarti melalui pelaksanaan reformasi secara total. Kemunculan gerakan reformasi dilatar belakangi terjadinya krisis multidimensi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Gerakan ini pada awalnya hanya berupa demonstrasi di kampus-kampus besar. Namun, mahasiswa akhirnya harus turun ke jalan karena aspirasi mereka tidak mendapatkan respon dari pemerintah. Gerakan reformasi pada tahun 1998 mempunyai 6 agenda, yaitu yang pertama ada suksesi kepemimpinan nasional. Dalam menjalankan pemerintahan, Soeharto menerapkan sistem yang berpusat pada dirinya, sehingga dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas terjadinya krisis ekonomi, politik, dan hukum yang melanda Indonesia. Berdasarkan pemikiran ini, para penggagas reformasi menjadikan pengganti Soeharto menjadi prasyarat utama bagi agenda reformasi lainnya. Hal berbeda ditunjukkan pada pemerintahan rakyat yang menghendaki pengadilan atas Soeharto dan kroni-kroninya. Rakyat menganggap selama 32 tahun menjabat, Soeharto dan kroninya melakukan berbagai penyelewengan, baik itu dalam hal ekonomi maupun di bidang keuangan negara. Yang kedua ada amandemen UUD 1945. Sejak Orde Baru dijadikan konstitusi dasar bagi seluruh undang-undang dan peraturan di bawahnya, beberapa hal penting lainnya yang diatur yakni menyangkut bentuk dari sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan dan kewenangan badan-badan pemerintahan. Mengingat UUD 1945 mempunyai kedudukan yang sangat strategis, amandemen terhadap UUD menjadikan penting. Melakukan amandemen bukan berarti mengganti UUD 1945, melainkan membuat penyesuaian berupa penambahan atau pengurangan dari bagian yang sudah ada. Hak dan wewenang melakukan amandemen terhadap UUD ada pada para wakil rakyat yang diduduki oleh MPR. Yang ketiga ada pemberantasan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Pembangunan ekonomi dalam pemerintahan Orde Baru tidak mendapat pengawasan yang baik dari para wakil rakyat dan aparat penegak hukum, sehingga menyuburkan praktik KKN. Pemerintah menjadi tidak bersih dan praktik KKN telah menjadikan faktor utama kegagalan pembangunan ekonomi. Yang keempat adalah menghapus dui fungsi ABRI. ABRI sebagai organisasi militer memiliki tugas utama mempertahankan keamanan negara kesatuan Republik Indonesia dari ancaman, baik dari luar atau gangguan yang datang dari dalam negeri. Namun dalam perkembangannya, terutama pada masa Orde Baru, ABRI mempunyai tugas tambahan di luar tugas kemiliterannya, yakni menjadi alat dari pemerintahan yang sedang berkuasa. Yang kelima, penegakan supremasi hukum. Pemerintahan Orde Baru berkeinginan untuk melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa menciptakan negara hukum. Tetapi cita-cita tersebut tidak dapat terlaksana karena para penegak hukum berada di bawah pengawasan pemerintahan. Akibatnya, penegakan hukum hanya berlaku bagi rakyat. Yang keenam ada pelaksanaan otonomi daerah. Selama masa Orde Baru, pemerintahan menerapkan pemerintahan yang berpusat. Segala urusan diatur oleh pemerintah pusat. Pemerintahan daerah hanya sebagai pelaksanaan instruksi, sementara pengaturan yang dilakukan pemerintahan pusat sering tidak cocok dengan kebutuhan daerah. Oleh karena itu, penggagas gerakan reformasi menuntut perubahan pemerintahan sentralistik menjadi desentralistik, yaitu sistem pendelegasian kekuasaan kepada pemerintahan daerah untuk mengurus pembangunan di daerahnya.
Agenda utama gerakan reformasi adalah turunnya Soeharto dari jabatan presiden. Kronologi beberapa peristiwa penting selama gerakan reformasi yang memuncak pada tahun 1998. Pada tanggal 20 Mei, direncanakan oleh gerakan mahasiswa sebagai momen Hari Reformasi Nasional. Pada tanggal 12 Mei, 4 mahasiswa tewas tertembak aparat keamanan saat demonstrasi menuntut Soeharto mundur. Penembakan aparat di Universitas Trisakti itu menyulut demonstrasi yang lebih besar. Pada tanggal 13 Mei, terjadilah kerusuhan, penembakan, dan penjajahan di Jakarta dan Solo. Hal ini memaksakan Presiden Soeharto mempercepat kepulangannya dari Mesir. Pada tanggal 14 Mei, demonstrasi semakin meluas, bahkan mereka mulai menduduki gedung-gedung dan pemerintahan pusat daerah. Akhirnya pada tanggal 18 Mei, Ketua MPR atau DPR Harmoko meminta Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden. Pada tanggal 19 Mei, untuk mengatasi keadaan Presiden Soeharto menjanjikan akan mempercepatkan pemilu. Pada tanggal 20 Mei, Ketua MPR atau DPR Harmoko meminta Soeharto mengundurkan diri atau DPR akan terpaksa memilih presiden baru. Bersama dengan itu, 11 Menteri Kabinet Pembangunan 7 mengundurkan diri. Akhirnya, pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, Presiden Soeharto membacakan pernyataan pengunduran dirinya. Itulah beberapa peristiwa penting menyangkut gerakan reformasi pada tahun 1998. Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden yang telah dipegang oleh dia selama 32 tahun. Beliau mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie. Sejak saat itu, berakhirlah masa Orde Baru selama 32 tahun. Indonesia memasuki sebuah era baru yang kemudian dikenal sebagai masa reformasi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.